Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pendidikan dunia ilmu EUK, channel pendidikan anak Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pelajaran matematika tentang pangkat sebenarnya. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Perhatikan beberapa sifat yang ada pada pangkat sebenarnya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini sifat yang kedua. Lalu yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N. Nah, nanti pangkatnya mengali. Jadi, A pangkat M dikali N. Lalu, sifat yang keempat, A per B dalam kurung pangkat N. Akan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Lalu, sifat yang kelima adalah A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, inilah beberapa sifat pada pangkat sebenarnya yang harus kalian perhatikan dan hafalkan apabila akan mengerjakan soal-soal latihan tentang pangkat sebenarnya. Berikut adalah beberapa contoh soal pada bilangan pangkat sebenarnya. Untuk nomor 1, A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya dijumlahkan. Berarti A pangkat 2 tambah 3 menjadi A pangkat 5. Lalu perhatikan untuk soal nomor 2, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Sehingga menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. 2 pangkat 2 tambah 3 hasilnya menjadi 2 pangkat 5. Atau dapat kita selesaikan menjadi 32. Lalu nomor 3, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 ditambah 4. Menjadi 2 pangkat 9. Perlu diketahui, sifat ini akan berlaku apabila absisnya sama. Ya, absisnya sama. Kalau di sini 2, artinya di sini 2. Kalau tidak, berarti tidak bisa digunakan untuk sifat ini. Lalu contoh yang keempat. 2x pangkat 2 dikali 3x pangkat 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu x pangkat 2 dikali x pangkat 3 menjadi x pangkat 5. Ini dijumlahkan sehingga menjadi 6x pangkat 5. Lalu contoh yang kelima, 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Nah, di sini agar absisnya sama, maka 9 diubah menjadi 3 pangkat 2. Ya, dalam kurung pangkat 2 sehingga menjadi 3 pangkat 2, ini dikalikan ya, jadi 3 pangkat 2 yang ini, lalu 2 kali 2 sama dengan 4 ya, jadi 3 pangkat 4 sehingga dijumlah nanti pangkatnya jadi 3 pangkat 2 tambah 4 menjadi 3 pangkat 6. Nah, ini beberapa contoh daripada bilangan pangkat sebenarnya. Lanjut untuk soal nomor 6, A pangkat 5 dibagi A pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya apabila pembagian pangkatnya menjadi dikurangkan. Sehingga A pangkat 5 dibagi A pangkat 3 menjadi A pangkat 5 dikurang 3. Ya, hasilnya menjadi A pangkat 2. Lalu contoh nomor 7, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 3. Sama dengan 2 pangkat min 1. Nah, untuk sifat ini dapat ditulis menjadi 1 per 2 pangkat 1. Jadi kalau pangkatnya min, di sini akan berubah menjadi plus. Ya, kita ubah menjadi pecahan. Kalau plus, apabila kita ubah pecahan menjadi min. Nah, 2 per 2 pangkat 1 hasilnya sama dengan 1 per 2. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 8. 5 pangkat 5 per 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Sama dengan 5 pangkat 5 per
5 pangkat 2 ditambah 3. Ya, hasil dari ini lalu sama dengan 5 pangkat 5 per 5 pangkat 5. Sehingga nanti diubah menjadi 5 pangkat 5 dikurang 5. 5 pangkat 5 dikurang 5 menjadi 5 pangkat 0. Semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 5 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu berikutnya untuk contoh soal nomor 9. 2 pangkat 7 dikali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Sama dengan 2 pangkat 7 dikali, 6-nya kita ubah menjadi 2 dikali 3. Ya, lalu dalam kurung pangkat 7. Per, nah untuk 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 7. Nah, apabila kita tulis, berikutnya adalah 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 14. Ya, sifat ini berarti 2 dikali 7 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan ubah menjadi 2 pangkat 7 tambah 7 dikurang 14. Ya, sesuai dengan sifat pembagian. Ya, jadi naik. Ya, kita ubah plus menjadi min. Sehingga menjadi min 14 atau mengurangi. Kemudian dikali dengan 3 pangkat 7. 2 pangkat 7 tambah 7 dikurang 14 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, ini hasilnya 2 pangkat 0. Lalu 3 pangkat dikali 3 pangkat 7. Sehingga 2 pangkat 0 ini hasilnya 1. Ya. Ingat sekali lagi, bilangan pangkat 0 hasilnya 1. Ya, sehingga kita ingat ya, nanti ada rumusnya atau ada sifatnya, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi 1 dikali 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, demikian untuk contoh soal nomor 9. Perhatikan untuk contoh yang ke-10. X pangkat 2 di dalam kurung di pangkat 3. Sehingga menjadi X pangkat 2 dikali 3. Jadi, ini nanti pangkatnya dikali. Ya, jadi X 2 dikali 3. Ya, atau X pangkat 2 kali 3 sama dengan X pangkat 6. Lalu contoh nomor 11, 2 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 pangkat 6. Ya, kemudian contoh nomor 13, 9 dalam kurung pangkat 3. Nah, ini nanti hasilnya menjadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dalam kurung dipangkat dengan 3. Berarti nanti ini pangkatnya dikali. Sehingga menjadi 3 pangkat 6. Lalu contoh nomor 14. X per Y pangkat 3. Ya, X per Y dalam kurung pangkat 3. Hasilnya menjadi X pangkat 3 per Y pangkat 3. Lalu contoh nomor 12. 2 per 3 dalam kurung pangkat 3. Menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian nomor 16, X kali Y atau XY dalam kurung pangkat 2. Menjadi X pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Lalu contoh yang terakhir yaitu 2 dikali 3 dalam kurung pangkat 2. Menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Dapat kita selesaikan. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9. Sehingga 4 dikali 9 sama dengan 36. Demikianlah pembahasan saya untuk materi bilangan pangkat sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian dalam mempelajari materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.